Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu promotor serta penguji, Bapak Profesor Ganefri PhD. Yang saya hormati Ibu Profesor Yeni Rozimila MID PhD. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Indang Dewata MSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Fatimah M. Hum MPD. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhayyar MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Maria Mentosori MID MSI MPD. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. RC Suarmansah Abbas MPD. Baiklah, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan disertasi saya dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Masalah dalam Pembelajaran Sejarah di SMA melalui film dokumenter terseleksi untuk mendukung integrasi bangsa. Latar belakang, pendidikan merupakan sarana penting untuk menyiapkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Abad 21 menuntut siswa untuk memiliki berbagai macam keterampilan. Pembelajaran sejarah dapat mengembangkan keterampilan tersebut dengan dorongan seorang guru yang profesional. Pembelajaran sejarah dianggap sebagai pelopor pembentukan moral dan karakter bangsa yang akan mendukung integrasi bangsa. Pembelajaran sejarah sering dianggap sebagai pelajaran yang membosankan. Oleh sebab itu, perlu adanya model pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Maka dikembangkanlah model kontekstual berbasis masalah. Rumusan masalah, bagaimana realitas pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas saat ini? Bagaimana model kontekstual berbasis masalah yang dapat digunakan guru di sekolah menengah atas? Bagaimana tingkat validitas, praktikalitas, dan efektivitas model kontekstual berbasis masalah? Tujuan penelitian untuk mengungkapkan realitas pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas saat ini, untuk mengembangkan model kontekstual berbasis masalah yang dapat digunakan guru di sekolah menengah atas, dan untuk membuktikan tingkat validitas, praktikalitas, dan efektivitas model kontekstual berbasis masalah. Spesifikasi produk penelitian ini adalah model pembelajaran kontekstual berbasis masalah yang didokumentasikan dalam bentuk buku model yang terdiri dari sintak, sistem pendukung, sistem sosial, prinsip reaksi, dampak instruksional, dan dampak penggiring, dan juga buku guru dan buku siswa. Kajian teori, adapun landasan filosofisnya adalah konstruktivisme sosial Vygotsky, dan landasan teoritisnya adalah teori instruksional, teori nilai, dan teori perkembangan moral. Metodologi penelitian menggunakan Research and Development atau R&D dengan prosedur pengembangan model ADI dengan tahapan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Instrumen penelitian ini adalah angket dan tes. Instrumen angket sudah divalidasi oleh pakar atau validator kelayakannya. Kriterianya sangat valid. Nilai rata-rata kesepakatan para ahli pada kriteria baik dari Interclass Correlation Coefficient atau ICC yang berada di atas 0,7 dan nilai koefisien validitas isi atau ICANV dengan nilai rata-rata 0,575 berada pada kategori baik. Instrumen tesnya terdiri dari 25 soal yang telah memenuhi kriteria soal yang valid dan reliabel, serta daya beda dan indeks kesukaran memenuhi persyaratan. Teknik analisis data, analisis validitas model dengan analisis rata-rata koefisien korelasi antar kelas dengan ICC, koefisien validitas isi dengan ICANV. Analisis uji praktikalitas model pembelajaran diperoleh dari instrumen observasi keterlaksanaan model pembelajaran,
lembar penilaian guru dan siswa terhadap model pembelajaran kontekstual berbasis masalah. Analisis efektivitas model, analisis pengetahuan siswa dalam hal ini dilakukan penelitian eksperimen terhadap subjek uji coba, yaitu uji coba diperluas pada SMA 3 dan 4 Padang Sidimpuan. Hasil penelitian: 1. Realitas pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas. Analisis guru membuktikan bahwasanya model yang digunakan guru adalah model konvensional dan topik yang sulit diimplementasikan ditemukan oleh guru, dan juga guru belum melaksanakan pola belajar yang menitik beratkan pada keaktifan siswa. Analisis siswa merasa kurang interaktif dan siswa juga merasa jenuh dan membosankan, dan juga siswa merasakan terbatasnya sumber belajar. Analisis kurikulum yang digunakan oleh SMA Negeri 2, 3, dan 4 Padang Sidimpuan adalah kurikulum 2013. Yang kedua, model kontekstual berbasis masalah untuk siswa sekolah menengah atas. Adapun sintaknya adalah yang pertama student orientation, yang kedua visualization problem, yang ketiga relashing, yang keempat experience, yang kelima applying, yang keenam cooperating, yang ketujuh transferring, dan yang ke-8 adalah clarification. Prinsip reaksinya adalah motivasi, yang kedua memberikan bimbingan, yang ketiga memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkonstruksi dan mengembangkan hasil pemikiran, yang keempat memberikan penjelasan dan penilaian. Sistem sosial, guru sebagai pengontrol, kerjasama, interaksi multi arah, guru sebagai fasilitator, mentor, dan reflektor. Siswa, sistem pendukungnya adalah buku model, buku guru, dan buku siswa. Dampak dari penerapan model kontekstual berbasis masalah terdiri dari dampak instruksionalnya adalah penguasaan pengetahuan siswa, dan dampak penggiringnya adalah nasionalisme dan patriotisme. Validitas, praktikalitas, efektivitas model kontekstual berbasis masalah. Validitas model kontekstual berbasis masalah. Hasil validasi bahasa rata-rata 78,2 dengan kategori valid dengan nilai ICC dan ICANV-nya berada pada kategori baik. Hasil validasi kegrafikaan 86,42 dengan kategori sangat valid dengan nilai ICC dan ICANV-nya berada pada kategori baik. Hasil validasi konten rata-rata 79,2 berada pada kategori valid dengan nilai ICANV dan ICC berada pada kategori baik. Hasil validasi desain model rata-rata 79,2 berada pada kategori valid dengan nilai ICANV dan ICC-nya berada pada kategori baik. Hasil validasi perangkat pembelajaran rata-rata 86,45 berada pada kategori sangat valid dengan nilai ICANV dan ICC-nya berada pada kategori baik. Praktikalitas model kontekstual berbasis masalah. Uji coba terbatas dilaksanakan di SMA 2 Padang Sidimpuan. Berdasarkan hasil uji coba, dapat disimpulkan bahwa semua langkah dan komponen model kontekstual berbasis masalah yang dikembangkan dapat dilaksanakan dengan rata-rata 3,86 dan berada pada tingkat percentage of agreement 82% dan berada pada kategori good agreement. Praktikalitas model kontekstual berbasis masalah. Uji coba diperluas dilaksanakan di SMA 3 dan 4 Padang Sidimpuan. Adapun aspek yang dinilai adalah keterlaksanaan model, praktikalitas model menurut guru, dan praktikalitas model menurut siswa. Adapun kesimpulannya adalah model kontekstual berbasis masalah itu adalah praktis. Efektivitas model kontekstual berbasis masalah. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa peningkatan hasil belajar siswa dengan model kontekstual berbasis masalah dalam pembelajaran sejarah lebih tinggi dari model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Kesimpulan uji normalitas dan homogenitas varian data peningkatan hasil belajar siswa SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan.
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji normalitasnya terdistribusi normal, uji homogenitasnya homogen, dan uji hipotesisnya uji T. Simpulan 1. Realitas pembelajaran sejarah pada saat ini belum terlaksana dengan semestinya dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, model kontekstual berbasis masalah dikembangkan berdasarkan teori-teori belajar dan teori nilai dan moral untuk mengembangkan sikap. Pembelajarannya berbasis student oriented dan terdiri dari 8 sintak. Yang pertama student orientation, yang kedua visualization problem, yang ketiga relasi, yang keempat experience, yang kelima applying, yang keenam cooperating, yang ketujuh transferring, dan yang kedelapan adalah clarification. Yang ketiga, karakteristik model kontekstual berbasis masalah yang valid, praktis, dan efektif. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.